Jadi komunikasi itu nggak cuman sekedar gua ngomong. Berapa banyak di organisasi sekarang orang cuman ngomong, "Gue udah bilang emang lo ya," atau gimana tuh? Case-nya udah disampaikan belum? Project-nya udah sampai mana? Saya udah bilang, Pak. Lah, udah bilang itu belum tentu udah dipahami. Coach kasih solusi. Wis, batik nasional. Kalau kemarin pakai apa? Pakai jari kan, pakai lurik. Sekarang pakai batik. Keren. Masih mempertahankan identitas kejawaan. Widih. Kenapa harus diakui? Lo tahu nggak? 12 dari 19 penanda tangan PPKI, naskah persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu orang Jawa. Dan sekarang kan lagi banyak lamaran open to work tuh. Nah, siapa tahu karena gue menggunakan sentimen kejawaan, gue menggunakan tanda-tanda bahwa gue siap dipekerjakan, gue ditelepon gitu. Bisa aja Rene Baswedan. Gue nggak tahan, gitu sih. gue nggak tahan, gue sebut aja dah. Gitu sih. Pak Anies, gue gak ada masalah. Guru saya Pak Anies Baswedan, santai. Kan kita kok kamu nggak undang lagi sih? Mana gue diundang nggak mau. Beliau, bukan beliau sih. Siapa? Orang di baliknya. Ajak lah bro. Enggak. Pak Anies gini, Pak Anies. Saya terpantik dan terketuk sama postingan Anda, keren. Open to work di LinkedIn ini kan memang kemarin sempat viralitasnya. Witty ya. Jadi diomongin banget sih. Wah, keren. Anda tahu lah bagaimana cara open to work LinkedIn Anies Baswedan. Anies Baswedan ini tahu sekali. Gue baru tahu loh dia punya LinkedIn. Gue juga lagi. Iya lagi. Gak sih? Sebelumnya gue gak pernah tahu. Tapi dia pasti main dong, aktif dong. Ya, I don't know. Ya. Nah, intinya adalah pembahasan kita sesuai dengan judul yang teman-teman baca ya, mengenai bagaimana cara pengembangan karir, bikin karir kita meroket, transferable skills. Jadi kalau lu seorang akuntan, nih kayaknya Coach Rene banget deh. Ya udah, lu akan terkungkung sama kacamata kuda yang ngurusin. Ya, misalnya finance, akuntan, uang masuk, uang keluar, dan seterusnya. Tapi lu akan kalah sama orang atau akuntan yang sama, tapi punya skill yang bisa ditransfer untuk menjelaskan bagaimana arus kas yang sekarang ini di bulan ini, bagaimana cash flow kita saat ini. Jadi lu mudah didengar sama owner ketika nanya, gimana sekarang? Petty cash seperti apa? Cash flow gimana? Positif nggak? Tapi ketika lu mungkin haho-haho, mungkin lu nggak meyakinkan si owner, disangkanya, ada apa nih? Ada apa nih? Iya. Lu nggak beres lo, financial projection lo salah kali, apa segala macamnya, sehingga lu nggak dipercaya lagi. Nah, maksud gue pembahasan kita kali ini adalah perkariran ini gimana caranya meroket, karena sekarang lapangan pekerjaan, isu tentang pemecatan ini kan kayaknya. Tapi kan yang kita harus akui bahwa yang namanya pemerintahan baru itu mendatangkan harapan baru, betul nggak? Oke. Ya kan, dan ya tentunya banyak orang yang pengen kerja juga sama pemerintahan baru. Termasuk Anda bukan? Anda sembarangan kalau ngomong. Karena Anda punya banyak transferable skills, maka open to work kan. Jadi nggak salah juga dong Pak Anies open to work. Lu juga open to work kan sebenarnya? Ya sembarangan kalau ngomong ya. Kok bisa-bisanya dia tahu sibuk, apa itu kurang sibuk ya dikasih solusi ya. Ya ini contoh ya, orang-orang yang berkiprah itu nggak pernah minta dipekerjakan. Justru mereka diminta. Loh, berarti Pak Anies bukan orang pintar dong maksud Anda? Gue gak ngomong Pak Anies ya. Postingan lo kemarin juga viral loh. Postingannya Coach Rene kemarin juga viral. Lihat. Nih, akhirnya yang episode kemarin, Dimas buka. Episode kemarin itu viral banget, yang tentang statementnya beliau kan kadang, narasinya kan luar biasa ya, karena tiba-tiba ada aja gebrakannya gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue potong. Barusan gue posting. Gue potong. Ini tentang yang udah 2000-an orang lebih ngintip webinar yang akan kami buka. Iya, sampai 2000-an. Sekepo itu, teman-teman. Buruan pastikan ya. Ya, gue juga pengennya sebenarnya tahan dulu aja. Gue tahu lu pasti mau ngintip-ngintip link yang udah kita siapin untuk webinarnya Coach Rene. Nanti ini ada gebrakan baru. Kalau lu nggak ikutan webinar kita, sayang banget ya. Kenapa? Karena kita batasi. Begitu linknya sudah expire, kita tutup. Jadi pastikan teman-teman langsung aja ikutan. Sementara ya, tapi jangan dulu buru-buru untuk beli dan check out. Karena gue mau ngasih tahu dulu, ini adalah judulnya Rumus Anti Nganggur. Yang dimana dari produk kita, webinar kita, sifatnya produk digital ya. Itu gua taruh di Linkit kita, link.id yang ada di. Bukan LinkedIn nih, Linkit. Ada LinkedIn, ada Linkit. Linkit. Ya, dua-duanya sama-sama support mengenai membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan sampingan dan seterusnya.
Cuma beda versi. Yang satu mungkin sosial media, yang satu lagi platform untuk pembayaran atau payment gateway. Right. Bahasa gampangnya gitu. Nah, terus potongan lu kan depannya begini. Kita lihat ya. Ini juga oke banget deh. Nih, lu ngomong gini, Coach. Ingat nggak lu nih potongan? Orang-orang yang hebat itu nggak pernah cari kerja. Mereka itu dicari oleh orang untuk bekerja di tempat mereka. Kenapa? Karena reputasinya udah melampaui itu. Tuh. Nah, makanya Pak Anies tuh hebat. Nggak open to work. Udah nggak ada. Pak Anies, lu tahu ya postingan kemarin di konsernya akhirnya lu copot ya open to work. Dimatiin. Takut dibilang bahwa kayak Anda kasak-kusuk ya. Gue menyelamatkan, gue terselamatkan. Gue nggak akan bisa menyelisih beliau di depan publik, nggak bisa. Parah. Itu lu postingan gitu gara-gara itu dia jadi sakit hati lo, Coach. Lu ngomong kemarin rame lo yang nonton lo tentang orang-orang pintar itu bukan cari kerja tapi dicari, langsung open to work-nya hilang. Kan lu kan sahabatan banget sama beliau. Gue selalu hormat, gak pernah menyelisih beliau di depan publik, gak akan pernah. My respect to him. Nah, itu, tapi kan udah gak ada. Udah gak ada. Oh, udah dapat kerjaan berarti. Bisa jadi. Menteri Pendidikan. Sekarang tanggal berapa? Kita cek nanti ya. Tanggal 10 nanti. Kan pengumumannya kan Prabowo naik kapan? 20 ya? 20 lah, 10 hari lagi. Ya, kita lihat lah. Tapi kembali ke laptop obrolan kita ya soal transferable skills. Okay. Ini menarik banget karena kalau kemarin kita ngomongin soal kemampuan berpikir strategis, kita kasih spill dikit boleh ya? Boleh. Yang satu lagi yang suka banyak mislock, tau nggak apa? Apa? Mislock tuh artinya salah kaprah. Orang semuanya ingin jadi pembicara publik. Orang semuanya ingin jadi presenter efektif. Orang ingin jago berkomunikasi. Tapi yang dilupain adalah komunikasi itu sebenarnya cuma alat. Bener kan? Saudara kan juga kuliahnya jurusan komunikasi. Ide komunikasi buat apa? Supaya kita connect. Kenapa? Karena apa yang gue ucapkan belum tentu sama dengan yang dipahami, bener gak sih? Bener gak sih? Ini nyambung juga gak sih ke IQ sama EQ? Banget. Karena hanya orang yang mempunyai tingkat IQ yang tinggi, dia akan punya kesadaran bagaimana seharusnya bersikap. Karena dia turut berempati terhadap apa yang dirasain oleh orang lain. Sehingga dia bukan sibuk mengontrol orang itu mesti gimana. Fokus dia adalah mengontrol diri sendiri. Jadi dia selalu punya cara untuk menyampaikan yang terbaik. Dan ngomong-ngomong soal itu menarik. Menurut lo astronot tuh IQ-nya tinggi nggak? Ya harusnya lah. Pasti ya? Iyalah. Nah nih coba lihat ya. Astronot NASA waktu sekitar tahun 70-an akhir, NASA tuh punya kesulitan. Kenapa? Karena mereka harus mengirimkan orang keluar angkasa dalam durasi yang lebih panjang. Ya, kalau tadinya orang itu keluar angkasa berapa lama coba? Paling sepekan. Ya nggak tahu, gue nggak pernah kesono. Sepekan 2 pekan. Namanya sejauh-jauhnya selama-lamanya itu paling nggak dua pekan, 2 minggu lah. Enggak, cuma 2 minggu aja. Masalahnya kan tripnya itu ke bulan muter balik. Ini tahun NASA tahun awal 70-an, 80-an ya. Nah belakangan mereka kan bikin yang namanya ISS ya, International Space Station. Oh itu jadi apa nanti ya? Cleaning service? Lain. Itu ISS itu. Lain. Oh bukan. ISS nanti ntar lah kita lihat dia. Ya, ISS itu adalah rumah di space. Jadi lo kerja di situ, lo hidup di situ, lo berteman di situ, lo bisa ngebayang nggak? Ya. Jadi rekrutmennya dari tadinya astronot yang cukup untuk 2 pekan, jadi astronot yang harus bisa bertahan 2 tahun. Sekarang gue kasih ilustrasi ya. Ngebayang gak kalau di tempat seperti ini kita bertiga kudu hidup kayak begini. Tapi kita ya mandi di sini, ngobrol di sini, kerja di sini. Kan lumayan. Kalau lo keluar pintu kan udah gak bisa luar angkasa. Iya. Ya, makanya kemudian mereka mempunyai tantangan. Gimana ya gue cari orangnya? Karena gak cukup pinter. Pinter doang tuh gak cukup. Oh berarti dia harus yang jiwa survival gitu. Nggak cuman itu, supaya memastikan orang yang ada di ruangan yang sama nggak bunuh-bunuhan. Bener nggak? Oh iya, kayak di beberapa film tuh ada tuh gue tuh. Tahu kan? Tahu tuh yang kayak begitu tuh. Jadi karena pinter aja nggak cukup. Kalau lo pinter sendiri, lo nggak bisa menyuarakan apa yang ada di pemikiran lo. Orang lain nggak paham apa yang lo mau, sehingga dia juga melihat lo sebagai bukan sebagai teman lagi, tapi malah bisa jadi malah sebagai lawan, apalagi musuh. Nah, yang dilakukan oleh NASA waktu itu menarik. Salah satu, bisa nggak bro? Ini, nggak ketemu ya.
Astronaut NASA recruiting turun dikit. Yes. Di bawah paling. 1970-an coba. 1979. Ketik angkanya. Nah, apa yang menarik? Prosedurnya NASA kemudian yang selama ini hanya menangkap secara intelektual, mereka menemukan cara bahwa itu nggak cukup. Dan mereka mendapati ada jenis astronot tertentu yang bisa bertahan lama berinteraksi dengan orang untuk durasi waktu yang panjang sekali. Itu nggak jawabannya menarik? Apa? Adanya pada ketawanya. Adanya pada ketawa gimana ngukur atau indikator yang akurasinya tepat? Kita kan suka bercandaan ya kalau orang-orang di BUMN gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang formal gitu ya. Kadang-kadang kita terpaksa harus ketawa karir tuh ya. Tahu yang ketawanya gimana? Iya kan? Gitu. Jadi yang problem di NASA waktu itu adalah mencari orang yang bisa connect dengan yang lain. Sekarang gini, gue bikin joke ya, dan gue sampai ambil yang bikin joke aja ketawa terbahak-bahak, tapi elonya ketawa karir, nyambung nggak kira-kira? Oh, nggak nyambung lah. Ya kan, gue akan ngerasa gini, gue udah bikin joke, lo nggak ketawa, atau lo ketawa cuman begitu. Nah, itu salah satu clue-nya. Makanya kemudian masuk ke yang ini aja deh, bro. Nah, jadi harus ada kesamaan, bukan cuman mood, bro, tapi energi dan mood. Kebayang ya? Jadi kalau orang ada di zona yang beda, itu dipastikan nggak nyambung. Contoh, kayak yang tadi ketawa karir ya. Ketawa karir menurut lo di mana? Waduh. Yang NASA dapat adalah yang disebut sebagai energy mood matrix. Ini cara bacanya gimana matriksnya? Menarik ya. Gue cerita gini. Ada, kalau energi lo tahu ya, sekencang apa dia, keras nggak ngomongnya gitu ya. Energinya seperti apa? Sama yang satu lagi mood tuh biasanya positif atau negatif, atau calm atau yang gitu, paham? Nah, sekarang kalau energinya tinggi dan positif, apa yang terjadi? Iya, dia relax. Enggak, energinya tinggi. Energi tinggi. Tapi dia positif. Ya, happy kan? Ya. Party gitu kan? Iya. Seneng, apa kabar lo? Ya kan? Moodnya bagus, energinya tinggi. Nah, itu harus di-match dengan itu. Sementara kalau yang ketawa karir gimana tadi? Energinya lemas, tapi berusaha untuk positif. Iya, betul berarti nggak nyambung. Energinya ke bawah, berarti berusaha untuk positif. Berarti di sini. Iya, low energi. Ya Allah, nggak nyambung. Iya sih, jadi dia dapati di situ bahwa orang-orang yang berusaha matching energi, dan lo tahu nggak, lo sadar nggak sih, lo selalu melakukan itu. Kalau orang-orang perhatiin ya, lo kalau perhatiin Derry lagi ngomong sama siapapun di podcastnya, lo akan menyesuaikan diri lo dan lo akan coba membawa. Tapi nomor satu, lo match dulu. Kayak lo kalau misalnya ketemu sama orang yang coba cerita lo ketemu sama siapa yang beda banget gitu. Siapa ya? Waduh, nggak hafal, banyak lah cerita-cerita pasti macam-macam. Demi keuntungan warga DKI ada Pramono Anung sama ada Ridwan Kamil. Kerasa nggak energinya bedanya? Oh iya, beda. Beda kan? Beda lah. Ada yang energinya lebih tinggi nggak? Siapa yang lebih tinggi? Ridwan Kamil. Iya. Secara sentimen mana yang lo rasa lebih positif? Positif tuh bukan jelek buruk ya? Iya. Bukan bagus jelek ya. Tapi untuk menandakan saja rasanya tuh saat itu gimana? Bisa jadi dipengaruhi banyak hal kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Nah, lo beda nggak cara lo ngomong sama Pramono Anung sama Ridwan Kamil? Iyalah, beda lah. Jadi nomor satu lo coba match cara lo ngomong, baru kemudian lo angkat biasanya ke positif sama high. Karena kalau bikin podcast terlalu calm orang tidur. Oh iya. Benar nggak? Iya. Istri gue selalu dengar beberapa pengajian yang abis selesai ustadznya ngomong, biasanya istri gue udah tertidur dengan enak. Kenapa? Karena energinya positif. Energinya rendah dan positif. Jadi orang ngantuk gitu bawaannya. Kan calm kan? Iya. Nah, itu. Gila. Jadi kuncinya si profesor NASA waktu itu, kalau nggak salah namanya Terence Maguire. Terence Maguire tuh bilang gini, kita nggak bisa nih cuman ngandelin intelektual semata. Kita mesti mencari orang-orang yang punya kapasitas untuk membangun connection. Jadi komunikasi itu nggak cuman sekedar gua ngomong. Berapa banyak di organisasi sekarang orang cuman ngomong, gue udah bilang emang lo ya, atau gimana tuh case-nya udah disampaikan belum? Project-nya udah sampai mana? Saya udah bilang, Pak. Lah, udah bilang itu belum tentu udah dipahami. Gue ulangi ya. Dengan lo udah ngomong, belum berarti omongan lo itu dipahami sebagaimana yang lo maksudkan. Ya kan cuma sekedar ngomong doang ya bisa-bisa aja udah. Iya. Makanya kan? Orang-orang
yang punya transferable skills istimewa, salah satunya adalah dia punya skills untuk membangun connection. Bukan koneksi ya, connection, ketersambungan ya, ketersambungan. Bukan cuman cakap berkomunikasi. Pernah nggak ada orang yang jago banget berkomunikasi di atas panggung? Pernah ya, beberapa orang yang temen kita sendiri kadang-kadang ya. Wah, kalau di panggung tuh asik banget, kayak dia lancar banget bahasanya, santun banget. Tapi pas turun, pas kita ngajakin ngobrol, gimana bro? Ya gitu loh. Paham ya? Antara di panggung dan di bawah panggung beda banget. Beda banget. Bener gak? Beberapa orang yang awalnya meminta ke lo untuk bisa timnya lah atau orangnya lah mau muncul dikasih solusi, kan dia selalu menyampaikannya dengan Der apa kabar gitu kan. Gak ada kan yang Der. Enggak, itu gak gue undang tuh ntar. Iya kan, bener kan? Iya bener. Tapi pas lo udah undang, iya kan, terus orangnya ternyata gak asik, kan lo gak akan undang lagi, itu betul gak? Iya. Bener gak? Jadi masalah karena dia gak connect. Karena gak connect. Jadi modal komunikasi aja tapi gak elunya connect. Gak connect. Kalau gue sama lu gak connect, gimana sama yang lain, sama yang nonton? Masalah ini kan ada beberapa connection. Satu, yang paling dasar connection gue dengan diri gue sendiri. Gue nyaman gak menyampaikan apa yang gue sampaikan? Karena kebanyakan orang, kalau dia gak nyaman dengan yang apa dia sampaikan, contoh orang bohong, orang mau nipu, itu ada ketidaknyamanan. Sejago-jagonya lo nutupin, yang muncul itu bukan ketulusan, tapi kepiawaian, paham ya? Lo jago ngomong aja. Kan berapa banyak penipu jago ngomong. Cuman lo kayak ngerasa kayak ada yang off gitu, tau gak sih? Iya nggak? Makanya kadang kita juga bisa tahu sebenarnya dia tuh lagi nipu ya. Iya. Karena dia nggak genuine ya. Makanya sebenarnya lu bukan ketipu. Apapun case kita yang terjadi, masih ingat kan yang kita obrolan yang buat 360 itu? Kita bukan tertipu, kita membiarkan diri kita ditipu. Iya. Padahal connection itu udah nggak ada. Cuman karena waktu itu kita juga disconnect dengan diri kita. Jadi kita punya kebutuhan untuk connect, dan kita merasa kebutuhan untuk connect adalah selalu mengiyakan apapun yang ditawarkan. Padahal yang paling bagus, rumus yang paling baik adalah lo connect dengan diri lo sendiri dulu. Jadi lo punya keyakinan atas apa yang lo sampaikan, sehingga orang yang di depan lo, kalau dia juga connect dengan dirinya, nggak distracted, dia paham apa yang gue ingin sampaikan, nyambung nih. Kalau kita nyambung, peluang untuk orang yang menyimak ya di luar digital marketing strategi akan juga besar. Oh, gue nyambung obrolannya orang. Ngebayang gak kalau lo lagi dengerin obrolan ini, tapi lo juga di sisi lain lagi ngerespon WhatsApp gitu, atau lagi melakukan begitu banyak aktivitas lain. Nggak sebaik kalau lo benar-benar memperhatikan, betul ya? Dan rumusnya di sini bukan, sekali lagi, transferable skills tuh bukan kepiawaian lo bicara, tapi kepiawaian lo untuk nyambung. Gila, itu ilmunya apa ya? Mungkin di suatu sisi dia juga bisa bicara lebih mantap, lebih teratur retorikanya sehingga menyederhanakan yang rumit misalnya. Betul. Itu kan ya. Dan compassion. Kalau ngelihat depannya, orang di depannya lagi sibuk atau ada kebutuhan yang harus dilakukan dan lo masih punya waktu, ya tunda aja. Bayangkan kalau kita meetingnya ini, acara ini diadakan sejam yang lalu. Lo harus ke bank misalnya, kira-kira bisa fokus seperti sekarang nggak? Nggak bisa. Jadi ya emang. Itu concernnya juga pakai tadi berarti ya. Paham ya? Iya. Jadi gue jujur ya teman-teman ya, beliau juga sebelum ngomong kayak gini ternyata sudah mempraktekannya, dan itulah pentingnya ilmu yang namanya transferable skills. Kenapa? Tadi tuh gue udah janjian sama Coach Rene. Mau syuting lah jam 2 siang. Oke. Setelah itu gue mendadak harus ke bank. Karena ingin menyelesaikan sesuatu lah. Transaksi. Ya, nah akhirnya gue bingung nih, aduh gimana ya. Dan sebelumnya lo kan, gue denger lo lagi telepon-teleponan. Iya? Suara lo udah resah. Karena kayaknya orang yang di seberang sana gak mau tahu gimana caranya lo harus menuntaskan ini. Sementara jamnya udah mendekati jam 3. Ya kan? Bank kalau udah di atas jam 3 kan gak menerima. Mungkin transaksinya kan Derry lagi beli pulau atau beli perusahaan gitu kan, besar sekali, jadi harus ke sana gitu kan. Ya Allah. Iya kan? Nah, kalau gue bilang gini, Derry bilang, "Oh, ya kita yuk," gitu kan. Tentunya gue tahu dia gak akan minta. Kenapa? Karena
kan gue udah datang awal, maksud lo minta gue nunggu lagi gitu Iya. kan? Cuman gue yang menawarkan justru. Kenapa? Karena gue tahu kalau dipaksakan saat itu obrolan ini nggak mungkin fokus, nggak mungkin nyambung. Itu connect tuh namanya. Banyak orang yang nggak paham Dan berpikir bahwa yang penting podcastnya udah dijalankan. Sabodo teuing mau kayak gimana? Tapi Lo-nya outputnya berantakan. Jadi berantakan kan? Nah itu Mm-mm. dia problemnya. Karena kita cuma memikirkan apa? Output. Padahal di atas output oke. ada apa? Ada outcome. Di atas outcome ada apa? Threshold. Impact. Oh, impact ya? Impact. Oke. Gitu. So ini nih emang gampang-gampang susah ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan dengan baik, kita akan merasa connection kita dengan orang-orang yang tepat itu terbangun, terbina bahkan. Oke, biar teman-teman tahu efek buruknya, biar ada alasan juga mereka seperti kayak 2000 orang yang lainnya tuh yang udah nge-views, udah ngintip, kepo materi yang dari coachernya nanti akan disampaikan di webinar kita nanti. Kan gue baru posting tuh. Ada 2000 orang loh, 2500 gue lupa apa berapa gitu. Nice. Iya kan? Ya memang pengen tahu lebih dalam nih materinya apa. Dan itu gede banget dibanding sama produk-produk webinar atau sekolah digital atau e-course yang kita ada, mau bikin akhir pekan Oktober akhir Oktober 27 Oktober 26 atau 27 ya sekitar segitulah ya. Iya. Weekend. Bisa dilihat di sini. Betul. Nah, artinya apa sih efek buruknya ketika mereka tuh tidak punya transferable skills? Mungkin mereka masih mikir-mikir. Jadi gini ya. Ini kita ngomong agak sedikit omset aja bentar, tapi gua ngomong detailnya. Yang udah daftar webinar yang nanti bareng sama lo, yang gue nge-host juga nantinya, yang nama programnya adalah anti nganggur atau rumus anti nganggur. Nah itu keren banget tuh ya. Jadi rumus anti nganggur bisa buat orang yang sekarang nggak punya pekerjaan, bisa juga buat orang-orang yang sudah pekerjaan. Lah kok udah punya pekerjaan kok nganggur? Lah kalau lo nggak punya transferable skills, jangan lo tinggal nunggu besok, tinggal nunggu waktu, atau tinggal nunggu giliran lo dijadwalkan untuk dipecat. Maaf ya kasar banget gue ya. Karena lu skillnya begitu-begitu aja gitu. Setiap hari terjadi. Iya kan? Iya. Nah, ternyata gue ngelihat segitu banyaknya orang kepo sama produk lo nanti. Tuh. Udah berapa, Der? 2 digit. Serius? Penjualan orang yang daftar untuk dirupiahkan 2 digit juta rupiah. Wah, menarik banget. Ini kalau udah batas limitnya kita tutup teman-teman ya. Karena takutnya nggak kondusif kalau kebanyakan. Tuh. Yes. Gile. Padahal kita baru buka kemarin loh. Untuk open submission-nya lah. Semoga kawan-kawan juga bisa menyempatkan untuk ngobrol ya. Karena lo bisa bayangkan menyimak dari podcast sama tergabung di dalam workshopnya. Itu beda. Ruang interaksinya lebih deras. Dan lo bisa, walaupun bukan lo yang bertanya, tapi lo bisa menjadi bagian dari percakapan itu. Iya. Nah, apalagi kalau lo datang hadirnya tuh penuh dan bebas distraksi. Nah, itu maksud gue, apa sih efek buruknya sebenarnya? Mungkin sekarang mereka lagi berpikir bahwa kenapa gue harus kuasain ilmu yang namanya rumus anti nganggur, aka transferable skills. Ada satu hal yang menarik. Gue denger cerita dari orang nih. Gue kasih ilustrasi dulu supaya gampang ya. Karena yang bilang transferable skills buat urusan pekerjaan aja itu salah total. Kenapa? Karena transferable skills itu kaitannya ke mana-mana. Hubungan lo dengan orang di luar pekerjaan, termasuk dengan orang yang paling dekat. Tentunya buat yang sudah menikah, yang belum menikah masih jomblo, kasian banget deh. Ya. Tentunya gue merujuk kepada satu orang yang ada di ruangan ini yang gue nggak perlu sebutkan namanya siapa. Namanya Dimas Aditya. Namanya Dimas ya. Pendaftaran bisa dibuka. Dia ketua regional Persija. Persija. Oh, Persija. Dia kan Ridwan Kamil banget tuh. Oh iya. Kan Ridwan Kamil kan dia doang nih yang melenceng. Karena katanya Persija nggak dekat sama dia, cuma dia doang yang nggak tahu, katanya pro banget. Oke, ada connection banget tuh ya. Nah, ini yang menarik nih. Gue udah denger cerita ini unik banget. Ada seorang istri. Jadi dia tuh ngimpi menjelang hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan dengan suaminya. Dia tuh ngimpi, terus dia ngomong sama suaminya, sayang, aku semalam tuh ngimpi loh. Ngimpi itu istimewa banget. Kita lagi bareng berdua di taman yang indah, mataharinya terang, terus ada bunga di mana-mana, tapi nggak terik dan harumnya tuh, aduh, aku inget banget. Dan saat itu kamu kasih aku sesuatu. Kamu kasih aku cincin dari Tiffany & Co. Jam dari Cartier. Dan terakhir aku kaget ada kotak yang lebih kecil lagi. Aku pikir apa? Pas aku buka, ternyata kunci mobil. Dan mobilnya
sudah ada di parkiran dan ternyata mobil itu Mini Cooper kesukaanku sejak dulu. Gitu kan. Kira-kira sayang, apa ya arti mimpi itu? Gitu kan. Ya kan. Terus suaminya, wah bagus. Besoknya kan hari pernikahan nih. Wah, dia udah hatinya udah, istrinya kan gue udah ngomong sama suami gue gitu kan. Terus si suami hari itu pulang, bener bawa bingkisan. Bawa bingkisan. Ya kan rada berat lagi. Tapi cuma 1 boxnya, udah nggak apa-apa lah, dari 3 1 kan lumayan, suami gue ngerti gitu. Kata istri. Terus pas dibuka bungkusannya isinya ternyata buku tentang membaca arti mimpi. Betul. Maksud gue gini ya, ini kan cerita ilustrasi ya, menggambarkan bagaimana orang yang paling dekat sekalipun bisa terjadi disconnect. Gila. Bener kan? Lu tuh mestinya baca clue dong kalau lu laki-laki gitu, yang sejati, yang ngerti ilmu connection. Gila. Bahwa istri lu tuh lagi berusaha menyampaikan satu pesan yang kias. Maknanya tuh kias, metafora. Ada laki dong, ayo dong. Gitu kan? Kan dia nggak mungkin minta karena dia juga nggak tahu kemampuan suaminya mungkin ya, atau gimana. Nah sekarang gue pengen masuk nih yang namanya Harvard Study of Adult Development. Coba. Ya. Di situ disebutkan ya, di Harvard Study itu ya, dia tuh meneliti sekitar 700 lebih orang. Kita pernah sih waktu itu bahas ya. 700 orang. Lupa selama mau tahu berapa lama? 80 tahun dan masih berlangsung sampai sekarang. 80 tahun masih sekarang sampai berlangsung. Dan orangnya masih hidup sekitar 60. Jadi sekitar kurang dari 10% yang masih hidup. Kajiannya apa? Apapun tentang hidup orang itu. Kesehatan dia, pekerjaan dia, bisnis dia, pernikahan dia, ya, keuangan dia, semuanya diteliti. Jadi dalam setahun tuh mereka ketemu orang-orang itu, jadi respondennya 724-an orang itu. Setiap hari? Bukan. Setiap tahun dong? Setiap 3 bulan tuh sekali. Jadi ditanya perkembangan hidupmu gimana, gitu ya. Semua. Oke, dan itu tolak ukurnya apa si 700 orang itu? Maksudnya dia cuman sampelnya ingin, apa? Random? Dia cuman semua from random. Tapi dia cuma ingin tahu apa yang membedakan antara orang-orang yang memasuki usia-usia kehidupan mereka menjadi semakin baik, ya, atau menjadi semakin buruk. Itu. Dia cuma ingin tahu apa sih yang mendefinisikan kesuksesan, kesehatan, kemaslahatan tuh apa. Menarik ya. Dan dia dapati ternyata jawabannya bukan pada orang ganteng, bukan pada fisik, bukan pada duit, bukan pada kalau dia datang, dia lahir di keluarga kaya, ternyata bisa aja ujungnya dia jadi jatuh miskin. Tapi ada juga yang ujungnya jadi tambah kaya. Ada yang dari keluarga miskin, ada yang ujungnya tetap miskin, ada yang ujungnya kaya. Jadi kayak, ternyata bukan itu ya. Bukan juga kecerdasan. Ya, kecerdasan IQ di atas rata-rata. Ada, tapi hidupnya jeblok. Ada yang IQ-nya luar biasa, pencapaian hidupnya juga luar biasa. Ada yang IQ-nya jeblok, pencapaian hidupnya luar biasa. Tapi ada juga yang IQ jeblok, pencapaian hidupnya biasa-biasa. Jadi mereka dapati apa sih sebenarnya? Dan ini kunci yang gue ingin sampaikan di workshop kita sebenarnya. Dan tujuannya apa, objektifnya apa itu ya? Yes, bahwa ternyata gue kasih clue-nya sedikit. Kemampuan membangun connection. Tapi detailnya nanti gue sampaikan di workshop itu. Keren. Ya. Ini buat teman-teman kemampuan membangun connection yang real, bukan connection yang cuman sembari lalu, bukan jumlah connectionnya, tapi kualitas connectionnya itu seperti apa. Cuman di situ ada kaidah-kaidahnya yang nanti kita bahas di workshop itu. Oke, jadi analoginya adalah tentang jumlah atau quantity sama kualitas. Itu mungkin nggak dengan percuma lu ada di rumah. Si seorang laki-laki, seorang suami nih, seorang bapak nih, ayah nih ada di rumah, tapi kalau di rumah lu malah main handphone aja. Ataupun sebaliknya, dia sibuk, si ayah ini begitu di rumah, tapi mungkin waktu cuma sejam, 2 jam, sisa-sisa waktu sebelum tidur gitu anaknya. Tapi benar-benar kualitas. Betul. Oke lah. Jadi berarti akuntan, orang-orang finance, orang-orang legal yang di perusahaan-perusahaan yang mungkin dia rasa bahwa kayak ini kayaknya potensi stuck nih karirnya nih. Karena bukan di tim kreatif gitu misalnya. Iya. Jadi artinya dia pun juga bisa butuh kemampuan untuk membangun connection itu tadi. Karena dia membuktikan secara konklusif kemampuan membangun, membina dan melestarikan connection
kedekatan, gue nyebutnya apa? Kedekatan batin deh, ya, dengan orang-orang di sekitar lo. Gile. Itu yang mendefinisikan ujung hidup lo tuh kayak gimana. Sejarah juga kan kata Rasulullah SAW, lo itu teman-teman di sekeliling lo. Iya. Kayak lo berteman dengan tukang besi, ya, ilustrasinya, ya siap-siap baju lo bolong-bolong. Lo berteman dengan orang yang parfum, penjual parfum, pasti lo ikut wangi. Gitu. Cuman ada kaidah-kaidah dari riset ini yang mendalam banget, dan gue udah baca reportnya. Ya, gue udah pastikan itu itu gila banget. Kenapa? Karena ini penelitian yang sampai sekarang masih dijalankan. Anak-anak dari orang-orang ini sampai cucu-cucunya sekarang juga diteliti. Gile. Dan direkturnya itu direktur yang ketiga. Ada 2 dari responden yang jadi presiden Amerika Serikat. Oh, yang mana siapa? Gue detailnya lebih baik di kelas itu yang kita bahas nanti. Mantap. Ya, tapi ini transferable skill. Paham ya istilah? Kita tambahin lagi ya, esensi transferable skills itu relevan bukan cuma buat urusan pekerjaan lo, tapi juga urusan rumah tangga lo, urusan pertemanan lo, ya, urusan bagaimana lo bisa membangun network. Ingat, kalau gue ngomong network itu bukan siapa yang lo kenal, tapi siapa yang kenal lo dan bagaimana lo dikenal. Ini nih, ini. Dan gue pengen sih sebenarnya siapapun yang mengklaim bekerja di perusahaan, ya, yang ngerasa, aduh, gue kayaknya tandanya udah begini-begini aja. Orang yang mulai mau membangun bisnis, sedang membangun bisnis, kudu wajib ikut sih. Oke. Cocok ya buat teman-teman ya. Jadi ini pastikan teman-teman ikutan ya, nama programnya adalah Rumus Anti Nganggur. Jadi karena memang sudah banyak banget yang daftar, jujur. Informasi lebih lanjut buka aja ya, kalau teman-teman nonton video ini di YouTube langsung aja masuk ke deskripsi di bawah. Karena siapa cepat dia dapat, begitu sudah cukup, sudah limit atau linknya kalau lama-lama nggak diklik biasanya expired. Nah jadi saran saya pastikan ikutan. Kalau teman-teman nonton video ini ada di Reels atau di TikTok, cek aja caption di bawah, ikutin formatnya. Nanti kita akan DM. Ya, untuk informasi gimana cara daftarnya. Siap. Rame loh, udah banyak banget soalnya. Masih penasaran. Jadi teman-teman kalau kita baru bahas 2 ya padahal ya. Iya. Dan itu baru di permukaan aja. Yang pertama kemampuan berpikir strategis. Iya. Yang kedua kita udah bocorin ya. Oke. Kemampuan membangun koneksi bukan cuma berkomunikasi. Nah, nanti sisanya kita akan bahas lebih mendalam, dan 3 yang lain kalau mau tahu apa makanya pantengin terus. Ini oke sih. Ini mungkin kalau analogi ekstrimnya adalah banyak orang-orang yang mungkin dia nggak tahu dari siapa tiba-tiba jadi menteri. Yes. Ya kan? Yes. Dia nggak tahu jadi siapa tiba-tiba dia jadi pejabat ini, pejabat itu. Itu kan karena kepiawaiannya dia ya. Nggak melulu tentang komunikasi loh ya. Betul. Tapi juga menarik ya. Apakah menjadi menteri atau menjadi bahkan presiden yang ditunjukkan di riset itu membuat lo maslahat, membuat lo bahagia? Enggak juga. Jadi lo bisa membangun connection itu bisa ada bisa jadi 2 hal. Lo bangun untuk transaksional doang, untuk kepentingan sesaat, untuk cuman lo dan lo, sehingga pada akhirnya orang juga melihat lo sama. Lo cuman sebagai bahan apa ya? Cuman sebagai pelengkap apa ya bahasanya? Ya, cuman bagian dari transaksi aja. Tapi ada yang genuine. Ya. Dan ilustrasi 2 presiden ini, dua-duanya presiden. Tapi yang satu masih hidup dan berbahagia, yang satu mati nelongso. Ya, lo bisa dapat gambaran presiden Amerika Serikat itu seperti apa. Iya enggak? Dia. Ya kan ada 2 kan? Iya. Ya kan? Ini menarik sekali. Ya, dan artinya apa juga? Di poin yang transferable skill satu lagi sih. Ini nanti aja lah, nanti aja seru banget. Nanti aja ya. Seru ya. Ya teman-teman ya, ini udah banyak banget yang daftar, jadi teman-teman pastikan langsung aja ikutan ya di Rumus Anti Nganggur programnya, daripada nanti kita nggak tahu mau bikin kapan lagi, mumpung ini temanya lagi seksinya seru banget ya. Boleh, kita kayak munculin imunitas lah supaya kita nggak termasuk bagian yang dikesampingkan. Mantap. Bahkan kita terus bertumbuh kembang ya. Oke, kita tunggu ya nanti ya di webinar teman-teman ya. Nanti detailnya seperti apa cek aja di bawah. Thank you. Coach kasih solusi.